Shalom, perkenalkan nama saya Safira Christine Loho, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Teologi Sistematika, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dan ujian akhir semester MK Homiletika di bawah bimbingan dosen Nerhes Giopit. Kami diperintahkan untuk membuat video khotbah. Baiklah, kita masuk dalam renungan yang terambil dari kitab Kolose 3 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang yang mempertentangkan dua jenis aktivitas, yakni bekerja dan beribadah. Bekerja dimaknai sekedar sebagai sebuah upaya untuk memperoleh penghasilan, sedangkan ibadah dimaknai sebagai kewajiban bagi umat yang beragama. Karena itu, bekerja dianggap bagian dari kehidupan sekuler, dan ibadah dipandang sebagai bagian dari kehidupan rohani, sehingga keduanya dianggap berseberangan. Namun, benarkah demikian dari kacamata Alkitabiah? Ada sebuah kata menarik, kata Ibrani yang menarik, yaitu avoda, yang secara literal berarti bekerja. Kata ini merujuk pada aktivitas seseorang dalam dunia bisnis, industri, pertanian, dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai Tuhan kita Yesus Kristus, menariknya kata yang sama juga dipakai untuk aktivitas melayani dan mempersembahkan korban di bait Allah. Dalam Alkitab, kata avoda pada ayat-ayat tertentu diterjemahkan sebagai bekerja, dan di ayat-ayat lainnya diterjemahkan sebagai ibadah. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa orang Ibrani, aktivitas di dunia kerja maupun aktivitas di dunia bait Allah merupakan tindakan dengan natur yang sama, yaitu penyembahan kepada Tuhan kita. Ibadah bukan hanya sekedar aktualisasi, tetapi pelayanan bagi sesama. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran yang sama juga dibenarkan dengan sangat kuat dalam kata-kata Paulus di ayatnya yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di bagian ini, Paulus sedang mengajar jemaat tentang bagaimana menjalani hidup baru yang mewujudkan keutamaan pribadi Kristus. Sebagaimana pengajarannya mulai dari pasal 1 dan juga kepenuhan hidup dalam Dia, sebagaimana penekanan di dalam pasal kedua. Dan pada pasal ini sungguh jelas pun dijelaskan bahwa bagaimana menjalani hidup baru tersebut, yaitu mulai dari ayat
18 sampai ayat 25. Di mana tiap orang percaya didorong untuk melakukan segala sesuatu, baik dalam hidup berjemaat, hidup suami istri, orang tua dan anak, tuan dan hamba, yakni dalam nama Tuhan Yesus atau demi dan bagi Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kata lain, Paulus menekankan bahwa cara hidup, hubungan seseorang dengan yang lain, dan segala bentuk aktivitas seseorang erat kaitannya dengan cara mereka menyembah Tuhan. Maka demikianlah relevansinya dalam kerja pelayanan bagi saudara-saudara yang telah dilantik menjadi panitia hari ulang tahun jemaat. Kita adalah orang-orang yang terpilih, jadi kita harus bekerja dan berusaha dengan giat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seperti pribadi Yusuf. Yusuf adalah anak emas dari Yakub dan Rahel. Yakub sangat mengasihi Yusuf, sehingga saudara-saudara Yusuf sangat membenci Yusuf karena hal itu. Ada beberapa karakter Yusuf yang patut saudara-saudara yang telah dilantik, bahkan kita semua teladani. Yang pertama ialah takut akan Tuhan. Saudaraku, ketika kita telah dipilih, kita harus takut akan Tuhan. Mengapa? Karena takut akan Tuhan ialah berarti menjadikan Tuhan dan perintahnya sebagai dasar utama dalam menapaki tugas dan tanggung jawab kita, karena kita telah dilantik menjadi panitia hari ulang tahun jemaat. Kemudian pribadi Yusuf yang kedua yang patut kita contohi ialah mengandalkan Tuhan. Saudaraku, mengandalkan Tuhan berarti setiap hal yang kita lakukan, jika senantiasa mengutamakan Tuhan, pasti Tuhan akan berkarya dan membuat seluruh program yang kita rencanakan berhasil dan pasti tersukseskan. Nah, layaknya seperti tokoh Yusuf ini, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang hadir di dalam hidup Yusuf. Begitupun dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah tutup mata. Kita harus menghargai proses, karena proses yang luar biasa akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita letakkan semua program yang kita rencanakan ke dalam tangannya, karena apapun yang kita rencanakan, bila berlandaskan akan Tuhan, pasti semua hasilnya tidak akan pernah mengecewakan. Pribadi Yusuf yang keempat yang patut kita contohi dan teladani, yakni bertanggung jawab. Ketika Anda dipilih, berarti Anda adalah yang terbaik dari yang lainnya. Saudara-saudaraku, pernahkah saudara menemui di dalam sebuah bangunan rumah, mereka mencari batu
yang cepat terkikis oleh air? Atau pernahkah saudara-saudara menemui orang yang sementara membangun rumah, membuat, kalau biasa orang Jawa bilang Pak, batako, cuma dengan sembarang-sembarang, nyana pakai pasir bagus, pasti nyana pernah saudara-saudara. Karena rumah itu akan kita tinggali, rumah itu akan menjadi tempat tinggal kita selamanya. Rumah adalah tempat pertama kita tinggal. Nah saudara-saudaraku, sama halnya dengan kita yang terpilih sebagai panitia HUT jemaat. Kita telah dilantik, kita telah dipercayakan oleh jemaat kita untuk menjadi panitia jemaat. Nah, jadi saat melakukan tugas kita harus bertanggung jawab seperti pribadi Yusuf. Kita harus melakukan tugas kita dengan sepenuh hati, karena ini pelayanan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sedangkan orang pelayanan for manusia, jod orang semua atur bagus-bagus, apalagi ini for Tuhan. Tuhan itu istimewa saudara-saudara. Tuhan sok kasih apa yang orang minta. Tuhan mencukupkan apapun yang kita butuhkan. Jadi tidak mungkin orang cuma sambarang-sambarang mempersiapkan for dia. Apalagi ini dalam jemaat. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, banyak mungkin di antara kita yang masih bimbang dan ragu dalam mencari identitas diri kita. Mungkin orang bingung, orang ini kasih yang hamba Tuhan atau bagaimana. Tetapi dalam ayat ini, Yusuf dan dalam pribadi Yusuf juga mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan, untuk tetap takut akan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Ingat, saudara-saudaraku yang telah dilantik maupun kita semua, Tuhan akan berkarya. Tidak mungkin Tuhan akan mempermalukan kita umatnya. Tidak mungkin. Jadi Tuhan pasti akan melancarkan program yang kita rencanakan. Layaknya seperti tokoh Yusuf tadi. Ingat saudara, Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang hadir di dalam hidup kita. Memang orang tua selalu hadir, memang teman kita selalu hadir, oma, opa pun selalu hadir, bahkan adapun pacar kita. Tetapi dia tidak seperti Tuhan saudara. Dia selalu hadir kapanpun dan dimanapun kita butuhkan. Nah, saudara-saudaraku, dari renungan kita saat ini, mari kita belajar untuk menjadi pribadi seperti Yusuf yang selalu mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia atau berharap kepada manusia. Nah, selamat bekerja Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat mengemban tanggung jawab yang telah dipercayakan. Berarti Bapak Ibu saudara-saudara adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diistimewakan. Bukan berarti kita sekalian yang hadir tidak diistimewakan oleh Tuhan atau tidak diistimewakan oleh jemaat. Tetapi mereka kita pilih secara bersama untuk dipercayakan menjadi panitia HUT jemaat. Semangat melayani, semangat dan bertanggung jawab, Tuhan tetap akan memperhitungkan kerja keras kita. Dan apapun yang kita lakukan demi kemuliaan Tuhan, akhirnya tidak akan pernah sia-sia.
Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang telah dilantik, bahkan kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya.